Nah, jadi begitu masuk ke kawasan kaldera ini, yang terlihat adalah pemandangan yang asri hijau gitu ya. Ada banyak pohon pinus. Wah, pemirsa, dari sini ya pemandangan Danau Toba itu memang benar-benar indah sekali ya. Kanan kirinya itu ada bukit yang menjulang tinggi, dan di bawahnya itu ada namanya Desa Wisata Sigapiton. 386 hektar kawasannya kita. Itu yang nantinya akan dimanfaatin secara keseluruhan untuk kawasan wisata, untuk pengembangan wisata di kawasan sini begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Kananda datang ke kaldera ada hal-hal baru lagi yang bisa kami ceritakan kembali begitu. Betul. Kali ini saya dikasih kesempatan untuk sekali lagi kembali ke surga dunia yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Ya, di perjalanan potret episode kali ini tuh kita mutusin untuk balik lagi ke Danau Toba. Saya akan selalu takjub dengan panorama serta keindahan alam yang disajikan danau vulkanik terbesar di dunia ini. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk sekali lagi menikmati eksotisme Danau Toba dari Desa Sibisa. Ya, kita ke The Caldera Toba Nomadic Escape namanya. Ini ada di Sibisa, masih masuk ke dalam kawasan Kabupaten Toba. Dan kalau dari Prapat ya, itu berjarak sekitar 30 menit lah kurang lebih gitu. Tapi kalau dari Medan mungkin lewat tol gitu sekitar 4 jam atau 4 jam setengah itu kita udah sampai ke sini. Pemirsa, akhirnya saya sampai di depan pintu masuk The Caldera Toba Nomadic Escape ya. Dan kayaknya saya juga udah nggak sabar pengen langsung masuk dan explore ya. Kira-kira seperti apa sih tempat yang sangat ramai dikunjungi belakangan ini. Yuk kita ke dalam. Nah, jadi begitu masuk ke kawasan kaldera ini, yang terlihat adalah pemandangan yang asri hijau gitu ya. Ada banyak pohon pinus. Nah, untuk pertama kali mungkin saya harus ke tenda dulu karena tadi udah disiapin tempat dan kita mau retakin barang-barang. Baru setelahnya kita explore ya. Saya udah dikasih tempat ya untuk nginep. Ada namanya di sini glamping. Glampingnya sangat nyaman sekali di dalam. Ada tempat, kalau yang ada di pikiran saya kalau glamping itu sih biasanya apa adanya gitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam tuh udah persis kayak hotel gitu. Jadi itu satu kenyamanan yang juga ditawarkan di tempat ini. Pemirsa, beberapa malam ke depan ini akan jadi tempat saya nginep di sini sambil nanti bakalan explore juga yang ada di The Caldera Nomadic Sibisa. Yuk. Kemudian setelah tadi naruh tas, saya berkeliling. Ada satu tempat yang juga cukup familiar buat kita, apalagi di sosial media. Ada salah satu tempat makan cafe, namanya Nomadic Cafe. Dan di sana saya udah janji untuk ketemuan sama salah satu pengelola ya dari BPODT ini. Ada namanya Kak Deti yang sangat helpful sekali untuk bisa mewujudkan ya perjalanan saya ke sini. Agar pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan Danau Toba berjalan dengan optimal,
pemerintah pusat mendirikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT pada tahun 2016. Badan pelaksana inilah yang memiliki otorita penuh di kawasan kaldera Toba yang meliputi 8 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Masih banyak nih udah diajakin ke sini. Oke. Tadi udah sempat ke glamping dong? Udah naruh tas. Gimana dalamnya kira-kira? Makanya itu juga satu hal yang mind blowing ya. Maksudnya kebayangin dari luar tenda, Iya. kan udah lengkap segala macam Lengkap. tempat tidur yang Iya. Di dalamnya itu sengaja memang fasilitasnya kita buat fasilitas di dalam hotel. Iya. Tapi suasananya di alam. waduh Begitu. keren banget Kak. Aku kayaknya udah gak sabar juga pengen explore tapi Iya. ya memang harus ketemu Kak Deti nih. Aku pengen tahu banyak Kak Deti kira-kira kalau di sini tuh enaknya Ada ngapain apa aja aja? Kak Deti. Iya, kalau di sini itu memang kita baru 3 tahun ya kaldera itu di launching begitu ya. Nah sekarang itu kita udah ada glamping, tadi Mas Nanda juga udah ke sana. Ya. Terus aktivitasnya di sini Oke. ada outbound, kemudian ada flying fox, terus ada paintball dan juga ada archery, panahan gitu. Jadi Wah. banyak aktivitas sih di dalam yang bisa dilakukan. Benar. Jadi kalau datang bareng sama keluarga, anak itu juga bisa ngelakuin banyak hal kayak tadi ya. Bisa aktivitasnya bisa banyak banget. Kak, jadi kalau Kak sendiri gimana sih ngelihat respon dan antusiasnya orang-orang atau pengunjung yang datang di Caldera Nomadik? Responnya sih luar biasa banget ya sekarang ya. Dilihat dari peningkatan pengunjung setiap tahunnya juga meningkat kurang lebih 30-40%. Wow. Jadi setiap hari, mungkin sekarang memang hari weekday. Weekday itu kalau Senin sampai hari Jumat dia sekitar 500-700 pengunjung. Kalau weekend Sabtu Minggu itu bisa sampai 2.000 pengunjung. Wow. Bahkan kemarin Mas Nanda waktu liburan Lebaran selama seminggu kita 40.000 pengunjung tuh yang datang. Bayangin 4.000 pengunjung di Caldera gitu udah luar biasa banget. Itu sih titik puncak kemarin wisatawan yang tertinggi di tahun ini gitu. Oke. Cuman kalau untuk kawasannya kita di The Caldera Toba Nomadik ini dari mana sampai mana aja sih Kak? Kita punya lahan yang diberikan oleh pemerintah begitu sebesar 386 hektar. Wow, Kawasannya luas banget itu ya. Iya. Jadi kalau Kananda nanti singgah ke spot Jokowinya, nanti bisa lihat kalau di titik itu kita berada di tengah sentralnya. Oke. Jadi bisa dilihat tuh bentuknya U-shape itu kawasan yang otoritatifnya kita gitu. Jadi nanti kawasan itu yang namanya Toba Caldera Resort 386 hektar di mana nanti kawasan ini sendiri akan dibangun perhotelan, restoran dan entertainment dan lain sebagainya gitu sebagai pusat wisata juga. Oke, jadi ini akan jadi salah satu pusat wisata yang baru yang juga sangat berkelas. Iya, betul banget. Lalu saya diajak Deti untuk berkeliling sambil melihat Danau Toba dari dekat. Tuh, dari sini aja tuh kayak kelihatannya megahnya tuh luar biasa ya Kak. Iya. Toba ini. Jadi dari sini view-nya danau, terus Samosir Island tuh di sini tuh dekat Iya, banget sih kelihatan jaraknya. deket. Betul. Padahal kalau dijangkau dengan berenang tuh jauh juga sih. Nggak nyampe-nyampe kayaknya. Nggak kalau nyampe-nyampe, berenang. benar-benar. Oke, dengan Caldera yang sekarang aja ini udah luar biasa banget gitu ya. Tapi aku pengen tahu ke depan nih kayaknya pasti masih banyak perencanaan kayaknya ya Kak. Iya, jadi Apalagi nanti? Nah, di Caldera ini kita ada kawasan di mana nanti sekarang udah ada groundbreaking hotel pertama 5 star begitu di kawasan sini. Ada La Bersa. Kemudian nanti ada beberapa hotel lain juga yang akan dibangun dan nanti di awal tahun depan akan ada glamping juga. Jadi Ada glamping lagi juga? Eksklusif glamping yang semi permanen di mana nanti akan ada jacuzzi dengan view Danau Toba ke depan begitu. Itu sih. Baik, jadi ada 300, berapa tadi? 386 hektar kawasannya kita. Itu yang nantinya akan dimanfaatin secara keseluruhan untuk kawasan wisata, untuk pengembangan wisata di kawasan sini begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Kananda datang ke Caldera ada hal-hal baru lagi yang bisa kami ceritakan kembali begitu. Betul. Kita akan update terus. Update terus ya, siap pasti. Nah, pemirsa, di The Caldera Toba Sibisa ini ada salah satu spot yang sangat populer bagi siapapun yang datang berkunjung ke sini. Jadi spot wajib ya.
karena namanya juga Jokowi Point. Nah, jadi tempat saya berdiri saat ini adalah tempat di mana Bapak Presiden kita datang dan melihat panorama Danau Toba yang indah di sini ya, bersama dengan Ibu Negara. Kita coba duduk juga ya. Wah, ternyata ini ya tempat yang viral di media sosial itu. Keseruan eksplor Caldera Resort masih terus berlanjut. Kali ini saya ingin nyoba ngerasain keseruan bermain ATV. Wah, pemirsa, kali ini saya sedang ada di ATV Fun Track. Ini juga salah satu fasilitas yang bisa Anda nikmati di sini ya, di Caldera, dan saya mau coba ini. Katanya ini punya jalur trek yang seru dan juga cukup menantang. Kita cobain. Terus ada asuransi juga, Bang. Oke, baik. Nah, pemirsa, jadi dengan harga 51.000 kita tuh udah dapat asuransi ya. Ini kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaannya kita, ini udah ada asuransinya. Jadi ini safety banget. Oke, lanjut ya. Situ ya. Makasih ya. Oke, pemirsa, kita udah siap pakai semua perlengkapannya. Jadi jalur ATV-nya ini sebenarnya ada dua. Yang pertama ini mungkin kalau untuk yang pemula itu bisa pakai jalur yang datar. Nah, saya kali ini mau cobain yang agak sedikit masuk ke dalam hutan. Agak digas dikit ya. Ya. Oke. Nah, pemirsa, tadi udah dilihat sama abangnya, kita ada praktis sedikit tadi untuk muter dan mungkin untuk supaya kita bisa bener-bener in control ya sama ATV ini. Dan menurut abangnya udah oke, jadi kita sekarang mau masuk ke dalam. Mudah-mudahan berhasil ya. Yuk. Wah, pemirsa, ini seru dan sangat memacu adrenalin sekali ya. Jadi ATV-nya itu benar-benar masuk ke hutan pinus yang masih asri, dan medannya ini juga menantang. Lihat, terus kalau hujan kayak gini nih, ini jadi berlumpur, dan kontur treknya ini juga menarik sekali, naik dan juga turun. Nah, saya sendiri ini saking serunya sampai jumping ke sisi kanan jalan, dan wah, ini benar-benar seru pemirsa, hampir terguling. Seru sekali pemirsa. Nah, pemirsa, seru ya. Treknya memang benar-benar cukup menantang. Jalan yang berlumpur, terus naik turun. Ini bisa macu adrenalin kita dan seru sekali. Kalian juga harus coba ya kalau datang ke sini. Wah, baru hari pertama tapi serunya udah sangat luar biasa sekali nih pemirsa. Sepertinya saya udah bisa kasih rekomendasi kalau tempat ini benar-benar highly recommended banget untuk Anda kunjungin. Halo pemirsa, ini udah malam. Sekarang ini sekitar pukul 7
Dan cuaca hari ini suhunya ini mungkin sampai di 16 derajat ya, lumayan dingin. Kita udah harus sediain pakaian dingin kalau kesini, wajib. Nah sekarang kita mau makan malam. Saya udah nyiapin beberapa bahan-bahannya dan pengen masak sendiri di sini. Nggak enak kalau beli yang jadi kalau ada di sini. Wah, akhirnya makanan yang spesial kalau di tempat-tempat kayak gini. Indomie telur, ini udah siap. Tapi ada yang lebih spesial lagi dari ini. Yeah. Kita udah barengan sama temennya kita, partner kita dalam kerja sebenarnya. Halo pemirsa. Nas. Hai. Kita jumpa hari ini. Kalau yang kali ini nih bener lagi liburan ya? Ini bener liburan. Bukan kerja ya? Kayaknya kan penting ya bagi kita ya. Apalagi di Medan kan dengan segala hiruk pikuk kota Medan gitu kan. Untuk ya sekali sebulan. Iya kan? Walaupun liputannya juga ke tempat-tempat wisata. Iya. Tapi berbeda. Untuk nggak kerja di tempat wisata. Iya. Sesekali connect ke alam gitu kan. Recharge ke diri sendiri gitu kan. Itu penting sih. Nah, jadi pengen tahu nih pendapat Agnes ya, atau pengalamannya Agnes lah ya selama di sini, Caldera. Kayak Caldera. Luar biasa sih menurutku sih. Kan kita taunya kan si Bisa itu hanya bandara aja ya. Benar. Dan hanya ada mungkin kayak Taman Gibeon atau Taman Eden gitu ya dekat-dekat sini ya. Dan itu kan sudah lama gitu kan. Dan ini jadi salah satu tempat tempat wisata alam baru gitu yang bisa semua orang datangin gitu kan, apalagi melihat Danau Toba jadi kawasan super prioritas yang kita nggak pernah capek kan untuk selalu mengeksplor Danau Toba gitu. Dan menurutku ini keren sekali sih gitu konsep nomadic Caldera, bener kan ya nomadic Caldera, iya Caldera. Ya, jadi kalau di sini tuh kayak kita masih ngerasain udara hawa yang masih dingin banget gitu ya, sejuk, kepake gitu ya jaket-jaket tebal. Ini jaketku sebenarnya kurang tebal ya, Pak. Iya, Agnes kayaknya biasa aja ya di sini ya. Karena orang sini ya, Nes. Akam sih saya, Pak. Embun perlahan menghilang di sengat matahari pagi yang mulai meninggi. Momen pagi ini tentu tak ingin saya lewati begitu saja. Apalagi tubuh kita juga membutuhkan sinar matahari pagi. Pemirsa, pagi-pagi kayak gini, udaranya masih seger banget deh, sejuk juga. Malah masih harus pakai ini kayaknya. Dan karena tadi malam tidurnya udah cukup nyenyak ya, kali ini pagi-pagi kita pengen explore. Kita lihat ya apa yang ada di sekeliling Caldera Nomadic ini. Yuk. Ya, Caldera Toba Sibisa menjadi kawasan yang akan terus dikembangkan oleh BPODT. Kawasan seluas 368 hektar ini nantinya akan disulap menjadi kawasan sentra pariwisata berkelas seperti yang ada di kawasan Nusa Dua Bali. Tapi nggak perlu nunggu semuanya kejadian, karena sekarang saja Caldera Resort ini sudah sangat layak sekali untuk dikunjungi. Lihat aja tempat-tempat yang saya jalani ini pemirsa, semuanya indah dan ikonik. Wah, pemirsa, dari sini ya pemandangan Danau Toba itu memang benar-benar indah sekali ya. Kanan kirinya itu ada bukit yang menjulang tinggi dan di bawahnya itu ada namanya Desa Wisata Sigapiton. Indah. Secara administratif, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata masuk ke dalam wilayah Kabupaten Toba.
Desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi desa wisata andalan di Danau Toba. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bareng sama Bang Manogu. Bang Manogu ini juga warga desa yang ada di Sigapiton, dan kita nanti akan ke sana. Ini didampingin langsung sama Bang Manogu ya. Ya, baik. Kita langsung sana ya Bang? Oke, ayo, Yuk. Bang. Wah, ini ujung desa kalderanya kita ya Pak? Iya. Sigapiton. Ini salah satu akses untuk menuju ke kaldera. Jadi biasanya dulu sebelum ada akses jalan darat menuju ke atas, Ya. ini jalan satu-satunya yang ditempuh masyarakat untuk bisa ke... Untuk keluar dari desa ini, memang ini satu-satunya jalan untuk menuju istilahnya ke Pekan, yaitu menuju Ajibata, pekanannya di Ajibata. Oke. Jadi hanya melalui danau ataupun kapal. Baik. Itulah pertama-tama. Kayaknya desa ini cukup spesial letaknya ya Bang ya. Ada di tengah dua tebing atau bukit yang Iya. tinggi, kita ada di tengah-tengahnya. Itu makanya disebut namanya Bang Sigapiton. Apa artinya? Artinya terjepit, dijepit oleh dua bukit. Ada bukit di selatan dan di utara. Makanya disebut namanya Desa Sigapiton. Itu bahasa Batak? Bahasa Batak. Baru tahu saya, ternyata itu artinya ya. Arti Terjepit ya Pak? Jepit. Karena sumber daya alam yang berlimpah, sejak dulu masyarakat desa Sigapiton berprofesi sebagai petani dan nelayan. Padi dan bawang merah menjadi komoditi andalan di desa ini. Setelah mengetahui banyak hal tentang desa Sigapiton, saya diajak untuk mengeksplor kaldera Toba yang ada di desa ini. Dengan perahu bertenaga surya milik salah satu pegiat pariwisata di Danau Toba bernama Thomas. Ya, kita lagi ada di kapal solar panelnya Thomas. Ada Bang Sigit, masih ke Bang Manogu juga di sini ya. Jadi salah satu potensi wisata yang juga bisa dikembangkan di sini karena desa Sigapiton ini agak ke dalam danaunya sehingga ombaknya kecil, dan ini sangat memungkinkan untuk kita bisa bermain air di sini ya Bang ya. Seperti misalnya kita lihat tuh ada salah satu turis mancanegara tuh, warga Prancis, dia lagi main stand up paddle. Nah, jadi itu ya pemirsa, pengalaman saya datang ke kaldera Toba yang ada di Sibisa ini. Jadi ini adalah tempat yang memang beneran seru, tempat yang beneran Anda bisa menikmati suasana yang nggak bisa Anda dapetin di tempat lain ya. Pokoknya kalau Anda datang ke Danau Toba, ini juga jadi salah satu destinasi wajib yang harus Anda kunjungi.